Selama 26 tahun, ia membelah sebuah kota, sebuah negara, dan dunia. Tapi kejatuhannya pada 1989 itu adalah kesalahan terbesarnya. Kita bahas peran spy KGB versus CIA di balik tembok dan mengapa satu pernyataan sederhana di konferensi pers bisa meruntuhkan rezim komunis. Mari kita deep dive. Tembok ini bukan hanya tembok beton. Ia adalah sistem pertahanan yang nyaris sempurna. Tapi di balik tirai besi ini, intelijen Barat dan Timur saling tikam. Tembok Berlin sebagai penghalang fisik atau tembok beton dan sebagai medan perang rahasia atau intelijen. Pertama, tembok Berlin, terutama dengan jalur kematian, Death Strip, adalah sistem pertahanan yang berlapis yang nyaris sempurna. Tembok ini terdiri dari dua dinding beton terpisah yang diapit oleh parit anti kendaraan, kawat berduri, dan jalur patroli yang dijaga ketat dari menara pengawas, di mana tentara Jerman Timur (GDR) memiliki perintah untuk tembak di tempat, shoot to kill. Desain yang dirancang secara brutal ini menjadikan upaya melarikan diri sangat mematikan, sehingga tujuan utamanya adalah mengunci penduduk Jerman Timur agar tidak bisa mengakses kebebasan di Barat. Kedua, di balik tirai besi ini, Berlin menjadi pusat spionase global, di mana intelijen Barat, terutama CIA, KGB, dan sesi Jerman Timur saling tikam dan beroperasi. Tembok tersebut memisahkan dua ideologi, komunisme dan kapitalisme, sehingga setiap pergerakan, setiap informasi, dan setiap individu di kedua sisi menjadi aset atau target. Agen rahasia terlibat dalam misi pengawasan, perekrutan mata-mata, dan upaya penyelundupan orang, membuat tembok Berlin bukan hanya beton, tetapi juga jaringan ketegangan dan intrik yang kompleks. Dengan demikian, tembok berfungsi ganda sebagai penjara bagi rakyatnya dan sebagai garis depan konflik rahasia antara kekuatan dunia. Kita bahas peran spy legendaris yang mencoba menyeberang dan mengapa KGB atau Stasi akhirnya gagal menahan gelombang pembangkangan. Pada sore hari 9 November 1989, Politbiro Jerman Timur berada di bawah tekanan besar dari gelombang demonstrasi massal dan eksodus warga. Untuk meredakan ketegangan, mereka merumuskan peraturan perjalanan baru yang memungkinkan warga Jerman Timur mengajukan permohonan visa untuk bepergian ke luar negeri, termasuk ke Jerman Barat. Rencana ini seharusnya diumumkan keesokan harinya dan diatur secara bertahap, memberikan waktu kepada pihak berwenang untuk mengelola arus orang. Namun, Günter Schabowski yang ditugaskan untuk mengumumkan keputusan tersebut dalam konferensi pers tidak diberi informasi yang memadai mengenai detil pelaksanaan teknis. Kesalahan fatal terjadi ketika seorang jurnalis bertanya kapan peraturan baru itu akan mulai berlaku. Schabowski yang tampak kebingungan dan membaca catatan dengan tergesa-gesa menjawab, "Sejauh yang saya tahu, ini berlaku segera, tanpa penundaan, sofort und versehentlich." Pernyataan yang salah dan tidak disengaja ini langsung disiarkan oleh media Barat yang dengan cepat mengartikannya sebagai pembukaan perbatasan yang mendadak. Dalam hitungan jam, ribuan warga Berlin Timur membajiri tembok dan pos pemeriksaan. Di bawah tekanan massa yang tak tertahankan, para penjaga perbatasan, tanpa perintah tembak atau panduan yang jelas, akhirnya menyerah dan membuka gerbang tembok. Kesalahan komunikasi yang lugu ini secara efektif menjadi tiket kebebasan bagi jutaan orang dan menenggelamkan rezim komunis Jerman Timur dalam semalam. Tembok jatuh bukan karena dibom, tetapi karena lemahnya fondasi rezim.
Di tahun 1989, tekanan publik tak tertahankan. Pemerintah komunis berusaha meredam, tapi rencana mereka berantakan. Inilah momen kunci konferensi pers yang mengubah sejarah. Kesalahan komunikasi dari Günter Schabowski yang salah menyebutkan waktu pembukaan perbatasan. Sebuah kebohongan kecil yang menjadi tiket kebebasan jutaan orang. Kejatuhan tembok mengajarkan kita, simbol tirani bisa runtuh hanya karena miscommunication dan kehendak rakyat. Masih terasa di politik global saat ini. Warisan tembok Berlin hari ini berfungsi sebagai pengingat fisik dan simbolis akan penindasan. Perang dingin sekaligus ikon kemenangan kebebasan. Meskipun sebagian besar tembok telah dihancurkan, fragmen yang tersisa seperti East Side Gallery kini menjadi galeri terbuka terpanjang di dunia yang dipenuhi seni dan pesan perdamaian. Sementara Bernauer Straße diubah menjadi situs memorial yang fokus pada kisah para korban. Secara politik, kejatuhannya memungkinkan penyatuan kembali Jerman pada 3 Oktober 1990. Sebuah momen bersejarah yang mengakhiri pembagian negara yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Dan secara definitif menandai berakhirnya dominasi komunis di Eropa Timur. Tembok Berlin, oleh karena itu, tetap relevan sebagai monumen yang mengajarkan pentingnya hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan rapuhnya tirani di hadapan kehendak rakyat. Jadi, apakah ini keberuntungan atau takdir? Menurut Anda, jika tembok Berlin tidak runtuh, apakah Uni Soviet akan bertahan lebih lama? Tulis opini Anda di komentar. Jangan lupa subscribe.